semangat ya. Tepuk semangat. Yang biasa. Ini. Duduk. Jangan lagi duduk. Ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada ya. Semua sehat, alhamdulillah. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang rangka. Coba anak-anak semua berdiri ya. Lakukan satu gerakan ya. Misalkan kalian gelengkan kepala. Yuk. Melambai. Lututnya gerakan. Siku. Kenapa bisa bergerak? Contohnya siku ini kenapa bisa kita gerakan seperti ini? Ya, coba Krisna. Apa Kris? Karena terdapat sendi-sendi dan otot. Ya, betul, karena ada sendi-sendi di dalam otot, apa di dalam tulang, apa di dalam tubuh kita. Jadi sendi itu adalah apa? Penghubung antara tulang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan apa anak-anak? Yang pertama mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kemudian menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita, dan menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Nah, untuk hari ini dalam 2 jam pelajaran kita akan membahas tujuan pembelajaran nomor 1 dan nomor 2. Anak-anak sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan bermain. Bermain nama berkata. Ayo membentuk lingkaran. Lingkaran sini ya, seperti apa yang pernah kita lakukan di pelajaran matematika. Nah, ya, yang di tengah siapa? Yang mau di tengah? Krisna. Krisna di tengah. Nanti Krisna memerintahkan teman-temannya untuk melakukan gerakan ya yang berhubungan dengan rangka dan sendi. Mungkin sambil berputar ya, sambil berputar. Sambil berputar, gitu. Ayo Kris. Coba Krisna berkata. Tepuk tangan, lepas. Bapak, tadi yang kalian gerakan itu bagian tubuh mana saja? Kepala, tangan, lutut, dan kaki. Ya, betul. Ya, sekarang kembali ke tempat duduk. Nah, pada tangan ya, pada tangan, kepala, kaki bisa kita gerakan ya. Kalau di tangan ini bisa bergerak bagaimana? Berputar. Kalau siku hanya 2 arah ya. 2 arah. Kalau kepala bisa berputar apa 2 arah? 2 arah. Nanti kalau sampai berputar biasa. Nah, iya. Dikira hantu. Sekarang kita akan tayangkan video ya tentang sendi.
kasih. Video kali ini kita membahas materi tentang Ayo, Pak San, sendi pada manusia. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, supaya bisa melihat video kami berikutnya. Nah, sebenarnya sendi itu apa ya? Sendi merupakan hubungan antar tulang dalam tubuh yang membuat tulang-tulang dapat berfungsi sebagai suatu sistem rangka. Sendi berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi 3 loh, yaitu sendi mati atau sinetrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Lalu lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sinetrosis atau tengkorak dan atlas terdapat sendi putar. Selanjutnya pada bagian antara tulang belakang dan tulang lengan atas terdapat sendi peluru. Berikutnya bagian antara tulang hasta dengan tulang lengan atas terdapat sendi engsel. Selanjutnya antara tulang hasta dan tulang pengumpil terdapat sendi gulung. Lalu selanjutnya pada tulang pergelangan tangan juga terdapat sendi geser. Lalu pada tulang pangkal ibu jari terdapat sendi pelana. Selanjutnya antara tulang telapak tangan dan jari tangan terdapat sendi gulung. Pada ruas-ruas jari tangan terdapat sendi engsel. Lalu lanjutnya antara tulang pinggul dan tulang paha terdapat sendi peluru. Selanjutnya pertemuan pada tulang paha dan tulang teling terdapat sendi engsel. Dan ada juga sendi engsel pada ruas-ruas jari kaki. Terakhir terdapat sendi geser di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Dan sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang macam-macam sendi, mulai dari apa itu sendi, sendi berdasarkan sifat gerakannya, dan sendi berdasarkan arah gerakannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Baik, kita sudah menyaksikan video yang menjelaskan tentang sendi ya. Jadi sendi itu apa? Tadi apa? Apa Andra? Alat gerak. Ya, apa? Yang menghubungkan antar tulang. Nah, sehingga bisa bergerak. Ini Bapak ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar tengkorak. Nah, anak-anak tentukan ya. Ada nomor-nomornya, nomor 1 sendi apa, nomor 2 sendi apa. Karena kalian tadi sudah menyaksikan video ya. Nanti ditulis di sini sendi apa biar kalian lebih mengerti. Sudah bisa? Ya. Akan sudah? Sudah, akan ya. Ayo kita bahas bersama ya. Anak-anak sudah selesai semua. Nomor 1 sendi apa? Sendi belakang. Nomor 2? Sendi peluru. Nomor 3? Sendi engsel. Nomor 4? Sendi engsel. Nanti ya, sudah dibagi video sendi engsel itu contohnya pada siku dan lutut. Kemudian nomor 5 sendi peluru pada paha. Sini ya. Nomor 6 sendi geser. Sendi geser. Ini hubungan antara kaki dengan tulang.
Berikutnya sendi apa? Nomor 7. Sendi pelana ini. Sendi pelana. Nomor 8 sendi bulu. Ya. Gimana sudah tahu ya? Sudah mengerti. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak. Ya. Dikumpulkan kembali. Nah, sekarang kita akan membuat proyek ya, mempraktekkan membuat replika tangan. Nanti bisa bergerak seperti ini ya. Anak-anak sudah membawa peralatannya. Apa saja? Yang pertama coba kertas kartonnya, diangkat. Kertas karton. Berikutnya sedotan. Sedotannya mana? Iya, bagus. Benang karbol. Iya, kemudian apa lagi? Selotip, pensil, spidol, dan lain-lain. Sekarang anak-anak bisa mempraktekkan, ya, bisa langsung bekerja. Dilihat di buku paket dulu ya, panduannya. Panduannya di buku paket. Buku paket. Halaman 3. Dibuka halaman 3. Nah, langkah pertama, anak-anak membuat replika gunting ya. Tangannya seperti ini, terus dipakai spidol, dibelah pakai spidol, kemudian digunting. Silahkan. Di bawah boleh ya anak-anak, tidak harus di atas bangku. Silahkan cari tempat yang paling nyaman. Replikanya, oh ya, tinggal menalikan benang karbol dan ya sedotan dengan selotip. Gimana Mbak Putra? Ya, Mbak Desi, ya, Mbak Lia. Coba anak-anak semua sudah seperti ini ya, coba tunjukkan. Ya. Nah, ini diibaratkan tangan kita, tangan kanan ya. Nah, pada tangan kanan ini kan ada ruas jari, ya. Setiap jari kecuali jempol itu ada 3, 1, 2, 3. Jadi 3 kali 4 berapa? 12 tambah 2, jempolnya ada 2, 14. Nah, ini kalian potong menjadi 14 sesuai ruas jari. 1, 2, potong banyak 14. Terus ditempelkan? Ya nanti ditempelkan. Kemudian dipotong lagi ya sebanyak 5 ini jarinya ini. 1, 2, 3, 4. Coba lihat ini. 1, 2, 5. Gimana? Sudah bisa pahami? Sudah. Tidak apa-apa. Balas gini. Oke, naik Mas Fatan. Lihat, coba lihat. Oh ya. Mas Krisna, gimana? Oh ya, hampir selesai. Mbak Putra, sudah sampai mana? Masih menempel? Ya. Mbak Alia? Iya. Sama Mbak Nida sama Mbak Desi juga masih menempel. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak gimana? Sudah selesai? Sudah. Coba diangkat semua. Ya. Balik. Saya tinggalkan. Oke, angkat ini. Nah, bagus.
luar biasa. Nah, gimana Andra? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, coba gerakkan. Ya. Krisna, Tidak, Pak. coba hadapkan sini. Ya, Nida. Iya, Selatan. Gerakkan sini. Hadapkan sini. Bagus. Coba hadapkan sini, Putra. Ya. Alia. Ya, berhasil. Sekarang anak-anak saya beri LKPD untuk berdiskusi ya. Kelompoknya seperti kemarin yang kita bentuk, kelompok 1 kelompoknya Andra, kelompok 1 kelompoknya Andra, kelompok 2 kelompoknya Fasan, kelompok 3 Alia. Nah, di sini ditulis nama kelompoknya. Kemudian kalian lihat pertanyaannya. Pertanyaannya ini menjawab dari replika tangan yang kalian buat. Nah, coba semua perhatikan dulu. Nah, di sini ada tali ya. Tali kemudian ada apa ini? Sedotan dan ketatnya. Tali ini berfungsi sebagai apa? Sebagai otot. Kemudian tulangnya, sedotan ini sebagai tulang. Kita coba gerakkan. Ini apa ini? Jari apa ini? Kelingking. Kemudian jari ini apa? Jempol. Nah, bisa bergerak. Jadi antara tulang dan otot ini saling bersinergi. Di antara ulas-ulasnya ini ada yang namanya sendi. Oke, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Ditulis. Ditulis namanya, kemudian dikerjakan dari perintahnya. Nama kelompok. Gimana diskusinya? Sudah selesai ya? Nah, sekarang Bapak minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1, kelompoknya Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurutmu apa fungsi dari siku dan pergelangan tangan dalam gerakan tersebut? Bagian apa yang membuat tulang-tulang bisa ditekuk? Beri tepuk tangan kelompok 1 ini. Kemudian satu kelompok lagi, kelompoknya Mbak Putra, kelompok 3.
berdiri dulu ya. Berdiri. Coba angkat lengan tangannya seperti mengangkat barbel ya, pilates. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tangan kirinya memegang di atas lengan kanan. Sama di gerakan seperti ini. Apa yang kalian rasakan? Nah di sini ya, ini ada apa? Pentol-pentolnya apa? Namanya otot. Nah, ketika kita gerakan seperti ini, ototnya akan berkontraksi, mengecil dan membesar. Coba dirasakan lagi. Ini ya, ada mengeras, ada mengendur. Silakan duduk kembali. Jadi otot itu mengalami kontraksi ketika kita melakukan suatu aktivitas, misalkan gerakan seperti ini ataupun kita mengangkat. Kan kalau kita mengangkat beban yang berat, kalian sentuh ini pasti mengeras, itu berkontraksi. Baik anak-anak, setelah kita belajar dengan sendi, rangka, dan membuat replika, apa tadi membuat replika? Tangannya. Bapak ada kuis ya, nanti yang betul mendapat hadiah. Jadi nanti maju satu-satu ya, dari Alia sampai Kak Andra, dari sana. Soal nomor 1, silakan Alia maju. Ayo, dipilih. Nah, 1, 2, 3. Dapat jajan. Ayo, nomor 2. Ayo, apa? Jadi, nah, salah. Salah ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Nah, gimana kuisnya, menyenangkan ya? Kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Pertama, sendi, kemudian otot, tulang. Nah, sendi tadi apa? Apa kan? Bagian yang untuk menggerakkan tubuh. Menggerakkan atau menghubungkan? Menghubungkan apa? Tulang, ya betul sekali. Nah ini Bapak ada sedikit pertanyaan ya. Gerakan apa yang tidak mungkin kita gerakan jika kita tidak punya sendi? Ya, apa? Jadi? Ya betul, tidak? Berlari. Apa lagi? Apa? Mengangkat benda, berlari, berjalan. Ya, jadi kalau di tubuh kita tidak ada sendi, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Nah, coba pertanyaan lagi, Mas Andra ya. Fungsi sendi apa Andra? Untuk menghubungkan tulang dan memungkinkan kita untuk bergerak. Ya betul. Tepuk tangan Andra. Lalu fungsi tulang? Fungsi tulang apa? Ya, memberi bentuk, menopang tubuh, tempat letaknya otot, melindungi organ-organ di dalam tubuh. Betul sekali. Beri tepuk tangan dulu.
jadi yang kita pelajari hari ini itu sebelum hari ini kita sudah belajar tentang rangka. Rangka itu sebagai apa? Penopang. Kemudian sendi sebagai porosnya, talinya ya untuk menali. Kemudian otot sebagai apa? Penggeraknya. Jadi tadi tulang sebagai apa tadi? Penopang atau penyangga. Kemudian otot sebagai penggerak, sendi sebagai porosnya. Tahu ya? Baik, kita sudah banyak belajar hari ini. Bapak mau tanya perasaan masing-masing ya. Nanti ada emotion di sini. Kalian pilih ya. Kalian pilih sesuai perasaan kalian. Mulai dari Mas Andra. Ayo, bagaimana perasaan setelah kita belajar tentang sendi, tulang, dan rangka? Ya, apa ini Mas? Gembira. Tepuk tangan untuk Mas Andre. Ayo, senang. Berarti kesimpulannya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekarang silakan Mas Andra untuk berdoa. Dengan berdoa semoga nanti anak-anak dalam perjalanan pulang selamat, selalu dilindungi dan mendapat keberkahan dalam mencari. Siap, berdoa mulai. Bismillah.